Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat walafiat di masa pandemi ini dan semangat berpuasanya. Eh, di sini saya akan membahas tentang lingkungan, tentang penegakan hukum di lingkungan Sungai Citarum. Kan di sini Sungai Citarum mengalami pencemaran. Nah, saya izin untuk memberitahu apa itu sungai. Sungai itu adalah wadah untuk penampungan air untuk makhluk hidup, entah itu manusia atau hewan. Intinya sumber mata air bagi makhluk hidup. Nah, karena itulah kenapa disebut sebagai sumber air. Lalu bagaimana jika sumber air itu tercemar? Nah, di sini saya akan menjelaskan pencemarannya bagaimana. Share screen. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Farah Fajrinia, NPM 19.176, kelas D, mata kuliah Sosiologi Hukum. Ini nggak kelihatan. Nih, di sini lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda. Sebentar. Nah, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009. Lalu Sungai Citarum ini merupakan sungai terpanjang ketiga di Pulau Jawa dan terlebar di Jawa Barat. Sungai ini mempunyai panjang 300 m dari Gunung Wayang di Kabupaten Bandung lalu mengalir hingga ke pantai utara, Kabupaten Karawang. Sungai ini melewati 13 kota besar di Jawa Barat. Jadi sangat dimungkinkan untuk adanya pencemaran. Jadi dulu zaman dahulu sungai adalah sumber mata air. Tadi kan saya sudah menjelaskan di bagian awal, sungai adalah sumber mata air bagi masyarakat sekitar. Berbagai aktivitas seperti mencuci pakaian, memancing, jadi bahan untuk memasak, minuman, dan lain sebagainya dapat dilakukan di sungai. Namun, seiring perkembangan zaman, air sungai yang jernih akan susah didapatkan di kota-kota besar karena sampah yang dibuang ke sungai serta pembuangan limbah pabrik yang sembarangan. Lanjut. Faktor-faktor pencemaran lingkungan. Yang ke-1, adanya meningkatnya jumlah penduduk. Ini kan sudah dijelaskan kan, di kota besar pasti kan, apalagi di Pulau Jawa gitu, penduduk itu sangat padat dan sangat dimungkinkan adanya pencemaran. Karena kepadatan penduduk itu juga kurangnya edukasi tentang pembuangan sampah. Kan mereka karena kurang edukasi itu, jadi mereka seenaknya membuang sampah itu ke sungai. Terus maaf ini agak ini ya, salah pengetikan. Yang kedua ini meningkatnya pabrik industri. Di sini pabrik industri itu juga kurang memperhatikan dalam pembuangan limbahnya. Mereka asal main aja buang limbah dan nggak tahu itu limbahnya itu beracun atau berefek bagi air. Nah, penegakan hukum. Berdasarkan
berdasarkan Roger Cottrell, sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Jadi maksudnya di sini itu berdasarkan fenomena sosial. Di sini kan fenomena sosialnya itu adalah kurangnya edukasi dari masyarakat tentang sampah-sampah yang dibuang ke Sungai Citarum. Maka dari itu, beberapa pakar hukum memberi edukasi bahwa lebih baik daripada kan kebanyakan kebanyakan para pelaku ini tuh dipidana. Nah, tapi para pakar hukum itu memberi saran bahwa lebih baik restoratif justice aja. Apa itu restoratif justice? Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sebenarnya langkah restoratif justice ini adalah langkah akhir jika penegakan administrasi dan hukum perdata tidak berhasil. Penegakan administrasi kan sudah dijelaskan beberapa teman-teman sekalian tentang pemaksaan untuk uang, ganti rugi, apalagi hukum perdata kan lebih ke ganti rugi kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di restoratif justice ini itu lebih mengedukasi kedua-duanya, bukan menguntungkan ke salah satu, bukan menguntungkan ke korbannya. Jadi kayak kayak jalan negosiasi. Jadi adanya perjanjian kayak gitu. Kalau misalnya kamu harus bayar segini, nanti kamu harus memulihkan Sungai Citarum kembali seperti semula kayak gitu, lebih ke lingkungannya gitu dibandingkan penegakan administrasi dan hukum perdata yang hanya sekedar untuk sekedar itu aja gitu, administrasi dan perdatanya aja gitu. Pada belum tentu itu memberi efek jerak bagi pelaku. Contoh kasus yang terkait dalam pencemaran Sungai Citarum. Di awal tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat 2 perusahaan industri karena diketahui 3 perusahaan ini tidak mengelola sampah dengan baik yang mengakibatkan tercemarnya Sungai Citarum. Kemudian, Kementerian memenangkan gugatannya sehingga ketiga perusahaan tersebut harus membayar ganti rugi. Jadi ini masuknya hukum perdata. PT HI dinyatakan terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup Das Citarum. Majelis Hakim menghukum PT HI untuk membayar ganti rugi material sebesar 12,013 miliar, lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK sebesar 198 miliar rupiah. PT Kamarga Kurnia Tekstil Industri yang pada 25 Februari 2020 telah diputus Pengadilan Negeri Balai Bandung untuk membayar ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup sebesar 4,2 miliar. Terus PT KUI Mekar telah diputus dengan akta vandading oleh Pengadilan Negeri Bandung, dan satu PT United Color Indonesia atau PT UCI masih dalam proses. Jadi ini masih dalam proses ya. Sudah sekian, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Gimana sih? Nanya dong. Tunggu bentar, ini gimana sih? Mau nanya apa? Bentar ya. Mana sih?
Bentar ya. Ya. Farah, izin bertanya. Ya. Kan ini ngebahas tentang sungai kan ya. Iya. Yang ibaratkan pencemaran sungai. Nah, aku mau nanya pendapat Farah. Oh ya, aku lupa nyebutin nama. Nama aku Nurul Nabila, NPM 191001996. Ya, jadi aku mau bertanya, kan Farah tadi nyebutin ini kasusnya adalah tentang sungai yang tercemar kan, yang di daerah Sungai Citarum. Ya. Nah, menurut Farah sendiri, bagaimana sih edukasi untuk masyarakat terhadap sungai tersebut supaya apa ya, agar si sungai tersebut itu nggak tercemar lagi gitu. Kan yang kalau kita lihat banyak banget namanya masyarakat sekarang tuh kayak ya udah membuang limbah tuh benar-benar di sungai, terus akhirnya banyak sampah juga, terus akhirnya banyak penyakit. Nah, gimana sih cara menurut Farah cara untuk menstopkan masyarakat sekitar untuk kayak udah jangan buang sampah di situ gitu. Kita bisa buang sampah pada tempatnya, bukan di situ gitu. Dan bagaimana juga cara untuk memperbaikinya. Gitu. Terima kasih. Yay. Tampung dulu ya. Ada yang bertanya lagi? Aku mau dong. Ya. Apa? Menurut kamu apa sih yang dimaksud dari daya dukung lingkungan? Nah, itu tuh ada dasar hukumnya nggak sih? Oke. Makasih. Sama-sama. Ada lagi? Udah ya. Mau jawab. Aduh, bentar. Mau jawab yang Nurani Nabila dulu. Menurut aku ya, untuk masyarakat, apa sih pertanyaannya tuh? Untuk masyarakat, Intinya mah cara bagaimana masyarakat cara untuk tidak membuang sampah terhadap sungai tersebut biar tidak mencemarkan lah gitu. oh iya lupa. Iya itu untuk mencemarkan, untuk mencegah pencemaran itu, mungkin kan beberapa pemerintah sudah menerapkan dua sampah, ada sampah anorganik sama organik. Anorganik ini kan rata-rata anorganik itu yang bukan basah, bukan sih kalau nggak salah. Ya, yang bukan basah itu kan rata-rata plastik kayak gitu. Lebih baik jika anorganik ini tuh untuk dikembangkan lagi, mungkin menjadi kreativitas bagi masyarakat sekitar, dan cara untuk memusnahkan plastik ini seperti gimana, atau mungkin adanya kan di sini kan udah banyak ya kayak bank sampah kayak gitu, mungkin akan lebih bermanfaat kalau misalnya yang plastik ini tuh ke bank sampahin, nanti kan diolah sama bank sampah itu. Nah kalau buat organik ini kan bisa kita buat jadi kayak pupuk organik kayak gimana gitu, dibandingkan harus dibuang ke sungai gitu, yang sehingga memperhambat aliran sungai gitu. Kalau buat yang Selvira, login. Bentar ya. Sebentar. Tadi itu daya dukung ya. Ada dasar hukumnya daya dukung tuh. Tadi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Itu tuh ada daya dukung. Sebentar ya. Daya dukung. Kok nggak bisa sih?
Daya dukung. Oh, maaf, Rat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daya dukungan lingkungan hidup itu maksudnya adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dan di sini kan nggak ada, di Sungai Citarum itu udah nggak ada daya dukung lagi karena sungai itu udah tercemar. Jadi daya dukung dalam Sungai Citarum itu udah tidak bisa dilakukan lagi, kan udah nggak bisa dijadiin bahan minum atau apapun itu yang melakukan aktivitas di sungai seperti biasanya. Itu tuh ada dasar hukumnya itu pasal 1 angka ke-7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tuh, udah. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah dulu ya. Sekian. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.